Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabi nasta'in wa ala muhammadin amma ba'du. Di pagi ini menjelang siang, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa kenikmatan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ruangan DKP ini. Ya, salawat dan salam kita curahkan juga kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Habibana ya Nabiyana, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang agung, serta para pengikutnya yang insya Allah semua yang ada di sini tetap selalu di dalam ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Selamat pagi menjelang siang. Pagi ya, sehat ya. Oke, kita di absen dulu nih. Kira-kira ada yang nggak berangkat? Ada ya, ini ada 14 orang yang tidak hadir siapa? Iya ya, sama zaman ya. So, mangga, pindahan dulu. Siap, Truk. Sebelum memulai kelas, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Doa itu memang harus penting untuk kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini membahas sebuah teks anekdot. Intinya untuk menganalisis. Ya, tujuannya untuk Pak? Untuk supaya kita bisa menganalisis sebuah teks. Banyak sekali teks-teks itu yang ada di Google ya. Kemudian selanjutnya itu adalah IKM ataupun KD itu ada dua yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Itu dipecah lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah memahami pola penyajian. Kemudian juga menentukan struktur teks anekdot ya, kemudian menganalisis kebahasaan. Kemudian yang KD selanjutnya tentang keterampilan nih, ada menciptakan kembali teks anekdot. Ada 2 langkah, menyusun dulu kemudian mempresentasikan. Jadi KD IPK ataupun indikator pencapaian kalian yang harus kalian lakukan. Kemudian juga tujuannya apa? Tujuannya itu adalah ketika kita menggunakan pembelajaran ini, kita menggunakan pembelajaran saintifik nih, menggunakan model discovery learning juga. Yang diharapkan apa? Supaya kalian memahami pola penyajian. Kemudian kalian harus bisa menentukan struktur teks anekdot. Kemudian juga kalian harus bisa menganalisis kebahasaan dan kalian juga harus bisa menyusun dan mempresentasikan. Jadi kelima tujuan ini yang kalian lakukan nanti di pelajaran ini. Paham ya? Oke. Nah, nanti kita berbentuk kelompok nih. Ya, kelompoknya ini kan ada 12 orang, berarti kita dibagi 3 aja. Satu kelompoknya 4 orang. Ya, ini diawalin ya. Ayo kita belajar teks anekdot. Siap gak? Siap. Siap. Siap ya. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita singkat atau cerita pendek yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Oke. Bagus ya. Tapi kita tahan dulu nih. Kita lihat dulu. Kalian amati dulu mengenai apa itu teks ya. Ini ada teks pertama yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Bentuknya kayak gini ya. Ada kan? Kemudian ada teks yang kedua nih. Maling sandal. Biasanya kalian maling sandal gak nih? Nggak pernah ya? Itu teks duanya seperti ini. Ada perbandingan ya? Iya, Pak, ada berbeda. Nah, apa yang kalian pikirkan mengenai teks anekdot? Nah, oke, di sini ada video nih. Kita lihat. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana? Menyindir nggak? Iya, Pak. Baiklah, kita baca teks anekdot yang tadi ya. Siap nggak? Siap. Mantap. Baca di sana. Bisa, Pak. Oh. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang membincang-bincang. Kemudian juga teks maling sandal nih. Kira-kira nih. Siapa nih? Den, baca Den. Pada suatu pagi, Arya sedang asik makan soto di warung makan kesukaannya. Oke, lanjut. Siapa nih? Mita. Sambil duduk di teras masjid, Nah, jadi menurut kalian nih, anekdot itu apa? Cerita yang mengkritik. Oke, ada lagi mengkritik. Mengkritik. cerita yang lucu juga. Cerita yang lucu. Humor. Kamu lucu. Humor, Pak. Oke. Nah, semuanya benar, tapi kita itu harus menyimpulkan apa sih pengertian anekdot. Kita akan mengidentifikasi masalah nih. Anekdot berarti bisa disimpulkan cerita singkat yang menarik karena lucu
dan mengesankan. Jadi anekdot itu mengangkat cerita tentang tokoh masyarakat atau orang penting, orang yang sukses gitu. Kemudian yang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Setelah tujuan apa? Strukturnya. Setiap teks anekdot itu pasti ada struktur. Kira-kira strukturnya apa lah? A. Abstraksi. Abstraksi, ya. Orientasi. Orientasi, ya. Deskripsi. Deskripsi. Dan komunikasi. Krisis atau Krisis atau komplikasi. komplikasi. Kemudian setelah orang yang membuat anekdot itu ada kebahasaannya. Saya jelasin semua ya, Pak. Nah, jangan Jangan bohong dong, semua. karena kita bukan. Iya. Ada kerja material. Ya, kerja material. Kerja mental. Mental. Apa lagi? Konsumsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat. Konjungsi apa? Kata Sambung. sambung. Jadi unsur kebahasaan teks anekdot itu bisa dikatakan menggunakan waktu lampau. Ya. Kemudian menggunakan pertanyaan nggak ada jawaban. Jadi tadi ada teks anekdotnya yang berbentuk, tadi kan teksnya ada satu ada dua ya. Nah, pola penyajiannya bagaimana sih? Pola penyajian itu yang pertama naratif, Pak. Pola penyajian naratif itu pola penyajian tidak langsung. Tidak langsung. Berarti naratif itu apa? Dialog. Dialog. Iya. Dialog. Berarti ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung, betul? Iya. Nah, gitu ya. Kemudian kalau percakapan berarti ada teks seperti drama ya. Betul ya? Betul, Pak. Ada apa tuh? Ada tanda titik dua Ya. sama tanda petik. Oke, bisa Itu- diingat kembali kan? Materi sudah dibagikan kan di link, Iya. baik itu di grup WA maupun di Google Drive. Ya, linknya sudah ada. Coba kalian pengolahan data nih, data progressing. Jadi setelah kalian paham, coba kalian analisis teks anekdot berikut ini. Nanti teks anekdotnya beda. Tadi mengancon, bisa dipahami nggak? Bisa diingat kembali ya, ya kan? Nah, tadi ada dibuat tiga kelompok ya. Tuh, ya, nanti kalian tulis namanya. Ini Pak. Nah, yang di belakang nanti tiga ya. Oke, stop. Diserbukan dulu. Kamu geser. Nah, perhatikan lagi. Coba lihat judulnya Soeharto anak siapa? Nah, kamu anak siapa? Ada papa. Soeharto anak siapa? Di LKPD juga ada. Bapak udah disalin di LKPD-nya juga ya. Nah, coba analisis lah dari strukturnya dan kebahasaannya. Bisa dipahami? Bisa ya. Coba kalian berkolaborasi sama teman, ya, sama kelompok maksudnya. Berkolaborasi, kemudian sambil berpikir kritik ya pada struktur itu, Bapak akan menilai kalian. Menilai kalian seperti ini, lembar kerja atau penilaian sikap nih, ya. Nah, jadi sikap kalian tuh seperti bekerja sama, ya. Kira-kira berapa menit nih? 10 menit dulu ya. 10 menit dulu ya. Oh, 10 menit. Kalau Widya mah ini ya, izin ya. Sakit apa? Tentukan struktur dulu ya. Iya, struktur. Orientasi ya. Wah, berarti 10 menit kurang ya? Kurang, Pak. 25 menit. Nawar nih. Coba lihat cari kebahasaannya. Ya, apa aja kebahasaannya. Jadi kebahasannya ini ya. Ada retoris, barangkali ada kalimat kalimat seru gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Isi dari teks anekdot yang berjudul Soeharto anak-anak siapa itu yang pertama itu dari strukturnya abstraksi. Pada suatu hari Tutut Putri dari mantan Presiden Soeharto melewati salah satu jalan tol. Sama ya? Isinya sama nggak? Sama. Betul, kayak gitu ya? Oke, Mbak. Yang kebahasanya siapa? Bahasanya udah? Ada ini nggak? Ada konjungsi ada? Ada ya? Apa tuh? Setelah beberapa waktu, Tommy yang juga merupakan anak dari Pak Soeharto sedang Bisa disimpulkan nggak? Bahwa struktur dari anak Soeharto itu berarti gimana? Berarti lengkap dah? Lengkap, Pak. Terus? Kalau bahasanya?
Kebahasaan juga lengkap. Lengkap ya? Lengkap, Pak. Yang lain sama? Sama Pak. Sama ya? Oke. Berarti analisis struktur dan kebahasaannya mungkin kalian sudah paham dan sudah itu diisi semua ya? Iya, Pak. Nah, oke, sebelum itu kita ice breaking dulu nih. Ya, kita ice breaking dulu. Ya, perhatikan semuanya. Oke. Kalau Bapak ngomong SMK, kalian jawabnya bisa. Iya, Pak. Kalau Bapak ngomong SMK, kalian hebat. Ya, kalau Bapak ngomong SMK, kalian bisa hebat dan luar biasa. Oke? Oke, siap. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat, luar biasa. Bukan. Terakhir ini kita pembuktian nih. Verification kalian buat teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan pembahasannya. LKPD-nya tetap sama, di situ lembarannya ada. Ya, lembarannya ada tuh. Ya, coba dilihat. Nah, itu ya. Bebas judulnya, terserah. Coba diskusi berkelompok, berkolaborasi. Ya, ya, mangga. Judulnya belum dicari? Cari dong. Jangan sampai nggak dicari. Judulnya coba apa namanya diskusi. Ini belum tahu. Jangan nyari tahu. Ada kendala? Oh, insomnia. Oke. Kita struktur. Judul munafik. Waduh. Ngeri. Kalau munafik mah ngeri. Yang ini ya, berdua ya. Presentasi. Nanti akan dilihat ekspresinya bagaimana. Berdua juga nggak apa-apa. Sok. Coba. Di depan dong di sini. Sini nih. Nah, coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya apa? Judulnya munafik. Munafik. Aduh, sok munafik. Oke. Di dalam sebuah kelas terdapat seorang siswi yang bernama Sri Mulyani. Dia selalu Ada strukturnya? Ada ya? Kodanya ada? Orientasinya ada? Kodanya apa di situ? di ini, Upi dan Intan pun saling bercerita-cerita dan tertawa. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan Membacakan teks hasil anekdot dari diskusi kelompok kami. Judulnya Insomnia. Sok. Pada suatu Silakan. sore di kompleks perumahan Karindra terjadi percakapan yang seram. Panji. Iya, katanya ada yang dapat celana jeans dan jaket kulit. Saya juga mau coba nyuci pakaian di Oke, sana. tepuk tangan. Berarti itunya ada. Orientasinya nanti ciri di situ ya. Orientasinya dan bahasanya di situ. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan nih. Kira-kira anekdot itu apa nih? Berarti anekdot itu adalah sebuah cerita. Kemudian untuk menyindir orang lain, ya. Kemudian apa lagi? Dengan tujuan tertentu. Ya, kita merefleksi lagi supaya nanti teks anekdot itu bisa digunakan ketika kita sedang melihat seseorang. Tapi jangan sampai membuli, tapi mengkritik saja. Oke? Baik, bisa dipahami nih? Bisa. Oke, kalau gitu kalian rapikan kembali meja dan kursinya supaya terapih kembali ya. LKPD-nya kumpulkan ya. Nah, jadi nanti kejarlah mimpimu sampai kamu meraihnya ya. Jadi materi ini memang bisa berhubungan dengan kehidupan kita yang ada di masyarakat ataupun di luar. Kemudian juga kalian bisa nanti tugas untuk minggu depan itu adalah pengertiannya harus tahu, ciri-cirinya, strukturnya, kemudian apa saja kebahasaannya, fungsinya juga mungkin ada, dan pola penyajiannya ya. Nah, nanti kalian boleh di buku catatan kalian. Nanti untuk minggu depan adalah materi baru, yaitu tentang
materi ceramah. Ya, oke? Oke. Kalau gitu, siapa yang mau memimpin doa dulu? Kita. Ya, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri kelas, kita berdoa. Berdoa, mulai. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.